Selamat pagi, siang dan sore Lightning Engineer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami menjelaskan apakah petir bisa menyambar orang atau sebuah objek berkali-kali dan bagaimana cara mencegahnya. Cerita Roy Cleveland Sullivan sang manusia petir telah membuktikannya. Roy Cleveland Sullivan yang lahir 7 Februari 1912 dan meninggal 28 September 1983 adalah seorang jagawana di Taman Nasional Shenandoah di Virginia, Amerika Serikat yang dikenal karena selamat setelah tersambar petir sampai 7 kali pada waktu yang berbeda antara tahun 1942 sampai 1977. Karenanya, ia mendapatkan julukan manusia konduktor petir atau manusia petir. Sullivan diakui oleh Guinness World Record sebagai manusia petir. Roy Sullivan tersambar petir sampai 7 kali. Roy Sullivan berhasil selamat meskipun setiap sambaran mengandung listrik jutaan volt. Menurut Guinness Book of Records, Sullivan pertama kali tersambar petir pada April 1942. Kaki kanannya tersambar petir saat melarikan diri dari menara pengawas yang terbakar karena sambaran petir. Petir meninggalkan bekas luka yang besar di kaki Sullivan dan jempol kakinya harus diamputasi. Insiden berikutnya terjadi pada Juli 1969, membuat Sullivan pingsan dan menyisakan bekas bakar di alisnya. Petir yang menyambar saat Sullivan mengemudi mobil tersebut juga membuat jam tangannya hancur. Pada Juli 1970, Sullivan tersambar petir saat ada di kebun rumahnya. Kemudian, pada April 1972, ia tersambar petir yang membuat rambutnya terbakar. Rambut Sullivan kembali terbakar saat Sullivan tersambar petir pada Agustus 1973. Lalu pada sambaran petir Juni 1973, pergelangan kakinya cedera. Rambutnya, sekali lagi terbakar. Terakhir, dada dan perut Sullivan terbakar gara-gara sambaran petir saat ia memancing pada Juni 1977. Kejadian ini adalah sambaran petir terakhir yang menimpa Sullivan. Ia meninggal dunia pada 1983 pada usia 71 tahun. Kejadian pada Sullivan ini membuktikan bahwa petir bisa menyambar suatu benda atau objek berkali-kali. Jadi ini membuktikan bahwa petir bisa menyambar orang atau sebuah objek berkali-kali. Ini terutama berlaku untuk objek yang tinggi, menonjol, atau terbuat dari bahan konduktif seperti logam. Contoh umum adalah gedung pencakar langit, menara komunikasi, dan pohon tinggi. Petir cenderung menyambar tempat yang sama berulang kali karena mencari jalur yang paling mudah untuk mencapai tanah. Untuk mencegah atau mengurangi risiko sambaran petir, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Pemasangan penangkal petir. Penangkal petir adalah alat yang dipasang di atas bangunan atau struktur tinggi untuk menarik sambaran petir dan menyalurkan arus listriknya ke tanah. Sistem ini biasanya terdiri dari batang logam, kabel konduktif, dan grounding yang baik. 2. Pemasangan sistem grounding yang baik. Grounding adalah proses menghubungkan sistem listrik ke tanah untuk memastikan bahwa arus listrik dari sambaran petir dapat dialirkan ke bumi dengan aman tanpa merusak struktur atau perangkat elektronik di dalam bangunan. 3. Penggunaan arrester. Surge arrester atau alat pengaman lonjakan dapat dipasang pada sistem listrik untuk melindungi perangkat elektronik dari lonjakan arus listrik yang disebabkan oleh sambaran petir. 4. Desain arsitektur yang tepat. Menggunakan bahan bangunan yang kurang konduktif dan merancang bangunan dengan mempertimbangkan risiko petir, seperti menghindari puncak atau tonjolan yang terlalu tinggi tanpa perlindungan yang memadai. 5. Perawatan dan pengecekan rutin. Sistem penangkal petir dan grounding perlu diperiksa dan dirawat secara rutin untuk memastikan fungsinya tetap optimal. Dengan penerapan langkah-langkah ini, risiko kerusakan akibat sambaran petir dapat diminimalisir meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, komen dan subscribe.